Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila Kansa dengan NIM 2409030044. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi NutriClean. Yang pertama, buka aplikasi NutriClean yang sudah di-download. Ketik ID 1, enter 2 kali. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan data statistik. Data pertama yang bisa kita masukkan yaitu merupakan data konselor dengan kode K004. Kalau belum di-save, bisa ditekan tombol save pada bagian ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya ke bagian data dokter. Sini juga sudah saya save, maka tidak perlu di-save kembali. Jika data baru, bisa dimasukkan atau di-save untuk datanya. Untuk nomor telepon dan email sendiri bisa opsional, bisa dimasukkan, bisa tidak. Selanjutnya, yaitu bagian konseling. Konseling di sini kita pilih yang konseling klinik. Untuk tambah data, kita bisa tekan button tambah data ini. Lalu akan muncul nomor register secara otomatis di sini. Karena saya sudah masukkan data sebelumnya, maka saya klik bagian yang memo. Nah, di sini merupakan tanggal data tersebut dimasukkan, lalu konselor, serta dokter yang merujuknya yang tadi sudah kita masukkan. Untuk diagnosis yang dirujuk sendiri, karena tidak disebutkan di kasus, maka saya tidak masukkan diagnosisnya. Tapi ada keterangan yaitu pasien mengeluh mudah lelah, sering haus, dan sering buang air kecil. Selanjutnya, kalau sudah bisa kita isi bagian identitas pengunjungnya. Identitas pengunjung sendiri di sini ada namanya Nyonya R dengan jenis kelamin wanita dengan tanggal lahir 17 Agustus 1980. Jika sudah bisa ditekan enter, maka umur di sini otomatis akan muncul dari aplikasinya. Selanjutnya ada bagian telepon, di sini tidak disebutkan, maka telepon di sini bisa di-skip saja. Untuk bagian alamat bisa diisi. Selanjutnya, kalau sudah bisa ke kelurahan, kode pos, kecamatan, serta kabupaten. Kalau sudah, kita ke bagian pekerjaan dari si pasien tersebut. Disebutkan bahwa pasien tersebut merupakan pegawai kantor yang masuk dengan kategori aktivitasnya ringan serta kondisi pasien tersebut normal. Selanjutnya, kalau sudah, kita bisa masukkan pengukuran antropometrinya. Untuk pengukuran antropometri sendiri, yang disebutkan di dalam kasus hanya ada berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul. Untuk tinggi lutut dan lingkar perutnya tidak disebutkan, maka bisa di-skip saja. Oke, kalau sudah, kita ke bagian anamnesa diet. Anamnesa diet ini merupakan data konsumsi harian dari si pasien tersebut. Disebutkan di kasus tersebut untuk makan paginya yaitu nasi, telur dadar, dan teh manis. Masukkan menu secara umumnya di sini, lalu bahan makanan secara detail dari masing-masing menu tersebut bisa dituliskan di sini. Klik emoticonnya. Oke, kalau sudah semuanya, selanjutnya ke bagian data lab pasien. Untuk data lab pasien di sini disebutkan di kasusnya sendiri yang ada yaitu ada GDP, lalu GD2PP-nya. Apabila angka tersebut dimasukkan lalu diklik enter, maka status tersebut akan muncul secara otomatis di bagian ini. Selanjutnya yaitu masukkan kolesterol, trigliserida. Karena pasien tersebut tidak memiliki penyakit jantung koroner, maka dimasukkan ke bagian trigliserida tanpa PJK. Selanjutnya yaitu ada LDL dan HDL pasien tersebut. Kalau sudah, kita bisa ke bagian kajian diet. Untuk kajian diet sendiri ini merupakan hasil dari aplikasinya secara otomatis. Di sini ada IMT, BB ideal, BB normal, minimum dan maksimum hingga resiko obesitas pada pasien tersebut. Oke, kalau sudah ke bagian jenis diet. Untuk jenis diet sendiri di sini ya karena pasien tidak disebutkan diagnosis secara spesifiknya apa,
maka di sini saya masukkan ke dalam diet menu seimbang dengan keterangan pasien normal. Untuk tipe dietnya, para wanita tersebut merupakan wanita dengan umur 45 tahun, maka saya masukkan dengan tipe diet wanita 30-49 tahun. Oke, kalau sudah bisa diklik centang bagian sininya, untuk pembagian makanan sehari itu, ini merupakan rekomendasi dari aplikasinya sendiri. Untuk waktu makan pagi, misalnya ada nasi, sayur, tempe, telur ayam, hingga minyak kelapa. Di sini juga sudah diberikan rekomendasi dari si aplikasinya ini untuk pasien konsumsi untuk pagi harinya dengan energi berapa, protein berapa, lemak berapa, dengan total harian jumlahnya segini. Oke, untuk selanjutnya ada selingan paginya juga buah, lalu ada makan siangnya sendiri juga, ada rekomendasinya untuk pasiennya nasi, sayur, pisang ambon, tempe, daging ayam dengan kulit, serta minyak kelapa. Untuk selingan sorenya bisa buah serta gula pasir, lalu malam harinya bisa nasi, sayur, buah, tempe, daging, dan minyak kelapa, serta selingan malamnya bisa konsumsi buah. Ya, kalau sudah, kita ke bagian tombol atau button ini, kita klik yang bagian printer. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Klik bagian print, lalu klik OK. Kita namakan hasil kajian gizi Nyonya R. Oke, kalau sudah, kalau sudah datanya bisa kita buka, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dari identitas pasien hingga analisis konsumsi gizinya. Di sini juga tertera jenis diet hingga saran diet untuk pasien tersebut. Oke, cukup mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.